Hai semua, salam hebat dan dahsyat. Saya punya judul yang sangat nyeleneh kali ini, yaitu keajaiban toilet. Apa hubungannya toilet dengan Tuhan? Nah, kita akan bahas bersama-sama, teman-teman. Dalam pengalaman saya pribadi, ketika saya mendapat sebuah tugas atau mendapat sebuah hal yang perlu saya presentasikan, atau mungkin sebuah ujian atau sebuah penampilan yang akan akan kita sampaikan di depan masyarakat atau di depan orang banyak, biasanya memang saya persiapan agak lama untuk mempersiapkan hal ini. Tapi yang sering saya alami pada hari H, biasanya mengalami apa yang namanya kita tuh panik, ya, apalagi kurang jam itu. Menghitungnya bukan hamin hari tapi hamin jam. Itu ada rasa nggak percaya diri itu, teman-teman. Teman-teman pasti pernah mengalami itu, ya, entah itu lomba pidato, entah itu lomba presentasi, lomba makalah, atau dalam pertemuan bisnis. Kita nanti harus mepresentasikan dan bagaimana supaya mitra bisnis kita itu oke dan deal. Atau kita misalnya sebagai orang marketing, bagaimana supaya orang yang akan kita temui itu kita bisa meyakinkan agar kita bisa bekerja sama. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, keajaiban toilet. Biasanya tempat-tempat tertentu, kalau ada musola atau tempat ibadah, ya teman-teman bisa mampir untuk sholat terlebih dahulu atau berdoa terlebih dahulu. Nah, permasalahannya biasanya tempat-tempat yang akan kita mau presentasi atau lomba atau bertemu itu tidak menyediakan hal tersebut. Saya biasanya lari ke toilet. Bukan berarti ini hal yang menjijikkan, bukan, teman-teman. Di sini saya nge-share ke teman-teman bahwa di toilet inilah saya ada kesempatan sekitar 1, 2, 3 menit untuk menyerahkan semuanya kepada yang di atas sana, pada Tuhan. Karena saya menyadari meskipun saya percaya diri dengan apa yang nanti akan saya sampaikan, tapi sometimes atau kadang-kadang itu kita merasa nggak pede, ya, itu tiba-tiba kita lost semuanya. Nah, biasanya dengan di toilet itu kita menundukkan diri sebentar, kita fokus, kita mengambil nafas, itu nanti akan membuat setidaknya itu lebih baik dari sebelumnya. Itu yang biasa saya alami, teman-teman. Jadi ketika ada sesuatu hal yang besar yang akan kita hadapi, hamin jam itu, beberapa jam lagi akan kita alami. Ketika tidak ada tempat untuk saya mendudukkan kepala, saya biasanya lari ke kamar kecil tadi atau toiletnya, dan saya melihat efeknya sangat besar sekali, ya, dengan konsekuensi ya mungkin tidak semua toilet bisa bersih, ya, tapi itu hanya sekecil istilahnya beban yang harus kita tanggung, tapi untuk kita menyerahkan beban yang besarnya kepada Tuhan yang di atas sana, ya. Selain sebagai makhluk sosial, kita juga adalah makhluk ilahi, atau kebutuhan rohani kita harus kita penuhi, ya, teman-teman. Jadi kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena siapapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan yang di atas sana, itu saya rasa hasilnya akan kurang maksimal, ya. Apapun agama teman-teman, ya, itu sangat penting sekali. Kita sebagai makhluk yang beragama, kita sebagai orang yang beragama, kita memerlukan campur tangan, istilahnya kekuatan dari atas, ya. Dalam misalnya wawancara, dalam hal kita
public speaking, dalam kita bertemu dengan mitra atau membuat sebuah proposal supaya investor ini mau dengan kita. Ketika kita nanti berserah, kita nanti berdoa terlebih dahulu, atau kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, nanti secara ajaib akan terjadi dalam proses ketika kita nanti tampil, ketika kita bertemu dengan mitra kita bertemu dengan investor kita akan ada semacam hikmat yang disampaikan, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana kita harus menyampaikan, bagaimana kita harus meyakinkan, bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan lawan bicara kita, dengan mitra kita. Ini hal yang mungkin mungkin teman bisa menganggap ini nggak penting, tapi ini menurut saya hal yang sangat besar dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami yang namanya ujian untuk kenaikan pangkat, untuk persamaan ijazah ya, karena dulu saya masuk di tempat kerja kami dengan menggunakan hanya level sekolah menengah umum. Kemudian saya mengambil pendidikan yang lebih tinggi, dan untuk bisa naik ke jabatan atau kenaikan pangkat dan golongan tersebut, kita ada yang namanya asesmen seperti itu. Dan teman-teman saya yang barengan dengan saya, ya mereka pede dengan dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Saya sampai ketika dia mendengar nanti gini dia menjelaskan gitu, aduh nanti gimana ya, saya lulus apa enggak ya. Nah, di saat seperti itulah kekuatan toilet tadi, keajaiban toilet tersebut yang saya pakai, teman-teman. Saya tidak malu. Saya waktu itu mencari tempat untuk berdoa, nggak ada. Akhirnya ya saya menemukan toilet ini. Saya bersihkan, saya duduk di situ, dan saya berserah. Tuhan, ini kalau memang rezeki saya pasti bisa. Kalau pun tidak rezeki, jangan hilangkan iman saya kepadamu. Saya tidak akan melupakan Tuhan, saya tidak akan marah, karena apapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu yang terbaik. Betul teman-teman. Akhirnya saya selesai berdoa, saya ujian, dan alhamdulillah puji Tuhan bisa lulus dengan baik dan hasilnya memuaskan. Ini adalah satu dari puluhan ratusan kejadian yang saya alami. Ya, mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain, nanti bisa silahkan komen. Mungkin tidak sama dengan saya, tapi bisa itu teman-teman mengalami seperti itu. Nah, nanti kita sama-sama di sini belajar bahwa kita, meskipun kita itu sepintar apapun, tingkat pendidikannya setinggi apapun, tapi ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, itu kurang cukup, tidak cukup. Kita tetap membutuhkan kekuatan atau pertolongan Tuhan yang ada di atas sana. Oke teman-teman, mungkin kali ini pembahasan kita hanya sederhana, tapi saya yakin dan percaya dari hal yang kecil ini kita akan melihat perubahan atau efek dampak yang besar. Karena kita tidak tahu kalau Tuhan memberi itu, Tuhan memberi dengan ukuran Tuhan. Oke, jangan andalkan kekuatan kita, tetap andalkan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang di atas sana. Salam hebat dan dahsyat.